Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya bernama Rifka Elvania, memiliki NIM 7203520018, kelas akuntansi B 2020. Kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi, pengungkapan laporan keuangan dan analisis rasio. Yang jadi menu pembahasan saya, yang pertama A. Mengenai laporan keuangan. B. Analisis laporan keuangan dan contoh analisis laporan keuangan. C. Pengertian rasio. D. Tujuan dan jenis-jenis rasio. E. Contoh rasio keuangan. A. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada B. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan. Informasi tersebut tentu perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui mengapa kondisi tersebut bisa terjadi. Analisis faktor internal dan eksternal perusahaan dapat melengkapi suatu analisis laporan keuangan, sehingga hasil analisis dapat mengarahkan tindakan korektif yang tepat untuk perbaikan kinerja keuangan perusahaan dalam periode berikutnya. Mari kita lihat ada contoh analisis laporan keuangan. Dalam contoh analisis laporan keuangan berikut difokuskan pada neraca dan laporan laba rugi. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan tahun sebelumnya. Berikut contoh neraca dan laporan laba rugi yang disajikan secara komparatif. Laporan keuangan yang disajikan berikut ini adalah standar laporan keuangan yang disajikan dalam software atau GAAP Plus. Mari kita lihat ada contohnya CV Semoga Jaya. Mari kita lihat ada neracanya di bawah dan CV Semoga Jaya laporan laba ruginya. Mari kita lihat contohnya ada di gambar tersebut. Dan ada C. Pengertian rasio. Rasio adalah suatu angka yang digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam presentasi. Sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Tujuan rasio. Pertama, berguna bagi seseorang perusahaan yang ingin melakukan investasi pada saham. Yang kedua, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan perusahaan atau supplier. Yang keempat, menentukan tingkat kesehatan perusahaan atau customer atau pelanggan. Yang kelima, menentukan tingkat kesehatan perusahaan ditinjau dari segi karyawannya. Keenam, menentukan besarnya pajak yang dibebankan perusahaan kepada pemerintah atau menentukan tingkat keuntungan yang wajar suatu industri. Yang D. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio keuangan likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Yang kedua, ada rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio keuangan ini adalah untuk melihat
pada beberapa aset, kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Yang ketiga, ada solvabilitas atau solvability ratio. Keuangan solvabilitas ini adalah menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Yang keempat, ada rasio profitabilitas. Rasio keuangan probabilitas ini adalah menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan atau keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. Yang kelima, ada rasio investasi. Rasio investasi adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Mari kita lihat ada contoh rasio keuangan. Yang pertama, neraca perusahaan murah sebagai berikut. Saham 420.000, laba ditahan 145.000, kas 25.000, piutang dagang 75.000, barang dagangan 200.000, mesin 250.000, bangunan 350.000, tanah 100.000, obligasi 180.000. Hitunglah solvabilitas perusahaan memakai rasio modal dengan aktiva. Jawabannya, pertama kita harus mengetahui rumusnya dulu. Rasio modal dengan aktiva sama dengan modal sendiri bagi total aktiva dikali 100%. Rasio modal dengan aktiva sama dengan 420.000 ditambah 145.000, 25.000 ditambah 75.000 ditambah 200.000 ditambah 250.000 ditambah 350.000 ditambah 100.000 dikali 100% sama dengan 565.000 dibagi sejuta kali 100% sama dengan 56,5% sama dengan 0,565. Ada contoh kedua, neraca suatu perusahaan yaitu kas 25.000, piutang dagang 75.000, barang dagang 200.000, jumlah utang dagang atau wesel bunga dan pajak sebesar 255.000 yang tertera dengan jelas. Hitunglah equity ratio perusahaan tersebut. Jawabannya, pertama kita harus mengetahui rumusnya dulu. Aktiva lancar yaitu kas tambah piutang dagang tambah barang dagang sama dengan 25.000 tambah 75.000 tambah 200.000 sama dengan 300.000. Persediaan dalam akuntansi berarti barang yang dagang yang tersedia untuk dijual yaitu seharga 200.000, utang lancar yaitu 255.000 dikurang equity ratio sama dengan aktiva lancar kurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100% sama dengan 300.000 dikurang 200.000 dibagi 255.000 dikali 100% sama dengan 39,22%. Hasilnya sama dengan 0,39. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi yang saya bahas, demikian uraian mengenai laporan keuangan atau dengan analisis rasio keuangan. Anda dapat menilai kesehatan keuangan usaha Anda semakin mudah. Untuk melakukan analisis rasio, Anda harus memiliki laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Demikian hasil presentasi saya, pembahasan yang saya bahas. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore.